Bab 327. Obat pil putih. Sungguh memalukan. Makan sampai cegukan terus, apalagi di hadapan pria tampan. Benar-benar sangat memalukan. William menarik kaki kecil Stella dan berkata dengan dingin. Nanti kalau sudah tinggal bersamaku, setiap hari aku akan mengajakmu jogging setelah makan malam, tubuhmu terlalu lemah dan perkembangan diafragma juga tidak terlalu baik. Stella mengedipkan matanya. Diafragma. Sebenarnya ia hanya kekenyangan, oke. Bentar. Apa yang kau bilang tadi? Nantinya. Ikut. Dia. Tinggal. Apa maksudnya? Mungkinkah? Maksudnya ingin menikah dengannya. Hais. Aku kan pemalu. Saat Stella masih terbengong memikirkannya, tiba-tiba jari-jarinya terasa sakit. Ah. Ia menjerit dan tangannya gemetaran. Terlihat William sedang menjepit jari manisnya dan mengerahkan seluruh tenaganya. Sangat sakit. Sakit. Stella mengerutkan wajah kecilnya karena sakit. Sakit sekali, lepaskan tanganku. Apa yang kau lakukan? Jika kau ingin membunuhku katakan saja. Sakit sekali. Stella berteriak sambil mengeluarkan air mata, ia menarik kembali tangannya, tetapi tidak bisa. William akhirnya melepaskan jarinya, Stella segera menarik tangannya dan meniupnya dengan keras. Kau, apa yang kau lakukan? Apakah kau tahu seberapa kuatnya dirimu? Ini jari manusia, bukan batu. Dasar aneh, kau ingin melumpuhkanku. Sebel. Aku benci kau. William tetap tenang dan tidak panik sama sekali, ia mengambil tabletnya dan melanjutkan pekerjaannya. Stella bergumam dalam waktu yang cukup lama, tapi ia tidak menjawabnya sepatah kata pun. Stella berbicara sendiri dan akhirnya ia emosi. Ia menendang pinggang William dan kakinya pun terasa sakit. Sial, si Cengeng Chen terbuat dari apa, bahkan pinggangnya saja begitu keras. Membuat tulang pergelangan kakinya sakit. Kau kenapa diam saja? Apa kau bisu? Setelah menindasku, kau berpura-pura diam. Tidak bisa begitu. Bicara padaku. Ayo bicara. Tidak boleh menindasku begitu saja. Jariku sudah hampir putus. Stella pun menghampirinya, badannya menimpa di atas badan William, ia merebut tablet yang ada di tangannya dan melemparkannya ke sofa di sebelahnya. Satu tangan menarik telinga William dan mengibaskannya. William sangat terganggu olehnya, dia mengulurkan tangan untuk mentigaluk pinggangnya, menatapnya, dan membuka mulut dengan tak berdaya. Sudah tidak cegukan lagi kan? Stella diserang oleh ucapannya. Mata kristalnya melotot, ia berada di atas kakinya, lalu ia mengerutkan kening dan mencoba merasakannya. Hah? Beneran? Tidak cegukan lagi hahaha, benar-benar sudah berhenti cegukan. Panjang umur. Ia pun tersenyum, mata bulatnya itu segera menjadi sipit, hehe, sudah. William mengulurkan tangan dan menjepit hidungnya lalu berkata, kau sangat berisik membuat data yang baru saja aku selesaikan tidak sempat disave. Tadi aku baru saja menekan titik akupunturmu untuk menghentikan cegukan, meskipun sedikit sakit, namun lebih enakan daripada cegukan terus. Mata Stella langsung melotot dan mulutnya menjadi bulat. Kau tadi menekan titik akupunturku. Ya, lebih tepatnya, ini disebut titik tekanan. Wow, kau luar biasa hebat bisa mempunyai keterampilan ini. Tentu saja, sebagai priamu apa yang aku tidak bisa. Bukan hanya hebat dalam ini kan. Juga saat, bukankah lebih hebat lagi? William tiba-tiba tersenyum dengan aneh, dia mendekatkan wajahnya yang tampan dan dengan lembut mengsatu bibir merahnya. Stella tercengang dan segera tersipu. Kau sangat jahat. Hah? Aneh? Apa yang aku katakan? Kenapa aku jahat? William tersenyum dan pura-pura bodoh, matanya menatapi wajah Stella yang memerah, membuatnya merasa senang. Oh, ternyata Stella ku berpikir yang bukan-bukan lagi, hahaha. Stella pun merasa canggung. Pokoknya setiap kali pasti si Cengeng Chen yang memulainya dulu. Kanza sudah membeli sepatunya, ia sedang ragu di depan pintu dan akhirnya mengetuk pintu. Setelah mendengar William berkata, masuk, ia baru berani mendorong pintu dan masuk. Meskipun begitu, suasana mesra di dalam ruangan itu tetap saja mengagetkan Kanza. OMG, apa ada yang salah dengan mataku? Tuan mudanya yang selalu menganggap rendah perempuan, bahkan bisa mentigaluk Stella di pangkuannya.
Yang lebih mengejutkan lagi adalah tangan Stella tengah menarik telinga tuan muda. Gaya dan sikap yang begitu tidak sopan terhadap tuan muda. Malah mendapat senyuman dari tuan muda. Itu adalah senyuman manja. Kanza melirik keduanya sejenak, ia segera menundukkan kepala dan menatap ke lantai, lalu berkata, "Tuan, sepatu kulit domba ukuran 36 sudah dibeli." "Ya, letakkan saja." Kanza baru saja membungkuk dan ingin meletakkan sepatunya, ia mendengar Stella bertanya, "Seina masih di rumah sakit kan?" "Bro." Kanza panik, sepasang sepatu jatuh ke lantai, sepatu dengan harga puluhan juta itu terguling ke lantai. Kanza buru-buru mendongak dan menatap William dengan panik. Terlihat wajah William yang polos dan biasa saja, ia tetap tenang, namun hanya Kanza yang memahami tuan mudanya, ia melihat bahwa alisnya sedikit bergerak. Ternyata benar William memang hebat, ia berkata sambil tersenyum seperti biasa, "Ya, seharusnya sih begitu, aku tidak menanyakannya, lagi pula dia bukan adikku, aku tidak peduli." "Oh, begitu." Stella pun mengangguk, ia berpikir. "Menurutmu, apakah aku masih perlu mengunjunginya? Lagi pula ia masuk rumah sakit karena dipukuli Lina, dia juga termasuk korban." Uhuk-uhuk. Kanza tidak bisa menahan batuk dan menyumpal mulutnya. Ia hampir mati karena gadis ini. Ia ingin melihat bagaimana tuan muda mereka yang cerdas dan licik itu akan menjawab. William tersenyum lembut karena ditatapi Stella, "Jika kau ingin menjenguknya ya jenguk saja, tapi tidak tahu apakah Lina akan senang, kau tidak takut dia mengatakanmu pengkhianat?" Stella pun ragu, ia berpikir sejenak dan akhirnya menggelengkan kepalanya, "Kalau begitu aku tidak mau, bagaimana jika Lina bilang aku tidak tahu berterima kasih? Tunggu Seina keluar dari rumah sakit, jika ada kesempatan untuk bertemu dengannya aku akan berbicara dengannya lagi." William berkata, "Keluarga Liao juga termasuk lumayan, mungkin saja mereka memiliki banyak uang dan pergi ke luar negeri untuk jalan-jalan, kau tampaknya tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dengannya." "Ah begitu. Ya sudah, masalah ini biarkan Tuhan yang mengaturnya." William sekali lagi menyembunyikan kepergian Seina. Kanza diam-diam mengacungkan jempol pada bosnya. Ternyata benar tuan muda mereka sangat hebat. Fanny Wang melihat makanan di atas meja, alat makan untuk 2 orang, tapi ia malah makan sendirian. Semua antusias Fanny Wang saat di perjalanan pulang sudah habis. Ia sengaja membuat suara berisik di atas piring dengan menggunakan pisau dan garpu, ia menggesekkan pisau dan garpu, akhirnya ia melampiaskannya dan melemparkan pisau dan garpu ke atas meja dengan keras. Menyebalkan. Fanny Wang berdiri dengan sepatu hak tingginya, berjalan di suite mewah, membuka tirai dan melihat keluar. Di luar ternyata masih ada wartawan. Menjadi wartawan juga sangat kasihan, ia dan William enak-enakan makan di dalam, tetapi para reporter harus mengunyah roti sambil menunggu mereka di luar, itu bahkan lebih kasihan lagi daripada polisi kriminal. Fanny Wang tahu bahwa wartawan ini mengincar ia dan William. Ia baru saja pulang hari ini, dan William mengajaknya untuk makan di hotel besar ini, tentu saja akan diincar oleh para wartawan. Sore ini pasti akan ada berita tentang makan siang mereka yang romantis. Tapi siapa yang bisa tahu? Makan siang romantis ini sebenarnya hanya ia seorang. William meninggalkannya dan tidak tahu kemana. Kemana dia akan pergi? Seharusnya masih di hotel ini, namun tidak tahu di kamar mana. Apakah aku Fanny Wang membuatmu begitu tidak ingin melihatku? Fanny Wang menutup tirai dan mondar-mandir di dalam ruangan. Tiba-tiba, ia menjadi tegang. Oh iya. Ia dapat memanfaatkan kesempatan ini. Ia bergegas mencari tasnya dan mengambil sebuah botol kecil berwarna hitam dengan botol tertutup. Punggungnya membelakangi pintu, ia dengan hati-hati membuka tutup botol dan menuangkan sebuah pil berwarna putih, lalu mencampurkannya ke gelas William. Pil putih itu larut ke dalam air, hanya dengan sedikit air saja obat itu sudah larut. Tidak terlihat warna sedikit pun. Karena terlalu gugup, tangan Fanny Wang gemetaran. Ia dengan cepat menyembunyikan botol hitam itu ke dalam tasnya, lalu terengah-engah dan duduk di kursinya. Namun tanpa sadar tatapan matanya selalu jatuh pada gelas air itu. Detak jantungnya berdebar dengan sangat kencang. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. William tetap duduk di sofa dan melihat tabletnya,
sementara Stella berbaring di pahanya sambil main game. Keduanya sibuk sendiri dan saling menemani. Setelah lewat setengah jam, pelayan membawakan buah-buahan untuk pencuci mulut. William baru meletakkan tabletnya dan berkata, "Sudah, jangan main lagi, ayo makan buah dulu." Bab 328. Menolak begitu saja. Aku tidak ingin makan lagi, kau makan saja. Stella keasyikan bermain, jadi ia tidak mau melepas HP-nya dan menjawab dengan samar. William merebut HP-nya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Stella berdiri dengan cemas dan berteriak, "Kembalikan HP-ku, kembalikan HP-ku. Aku sudah mau naik level, jangan sampai berhenti. Beneran, cepat kembalikan HP-ku. Kau makan buah dulu, sehabis makan harus makan buah. Kembalikan dulu HP-ku. Aku akan mengembalikannya setelah kau memakannya." Stella pun memonyongkan bibirnya, tetapi ketika ia melihat wajah William, ia tahu tidak ada gunanya memohon padanya. "Baiklah, aku akan makan." Stella menghela nafas, ia mengempiskan wajahnya dan mengambil buah lalu memakannya. "Apakah akhir-akhir ini kampus kalian mengadakan kegiatan tamasya?" William melihatnya makan buah dan bertanya dengan santai. "Hah? Kami kan baru mulai sekolah, bagaimana mungkin ada kegiatan lain?" Gadis kecil itu setelah memakannya langsung kecanduan. "Misalnya kegiatan seperti ke luar negeri." "Apa? Pergi ke luar negeri?" Bola matanya yang bulat melirik ke kiri dan ke kanan, ia menggelengkan kepalanya dan lanjut makan. "Mimpi di siang bolong, siapa yang akan menyuruh kami pergi ke luar negeri untuk bermain?" "Mustahil." William berkata dengan pelan, "Belum tentu." Sayangnya Stella tidak mengamati ucapan William, ia menghabiskan semua buah yang ia sukai. "Kanza, kau antar Stella kembali ke sekolah." William memerintahkan Kanza yang sedang menunggu di luar setelah Stella selesai makan. Kanza membuka pintu dan menjawab, "Siap." William berbalik dan menyubit wajah Stella, lalu berkata, "Kau harus nurut, jangan terlalu akrab dengan pria lain di sekolah, dengar?" "Ya, aku dengar." Stella mengangguk patuh, setelah William tersenyum, lalu mengsatuumnya dan pergi, ia tersipu dan baru ngeh. "Hah? Bukankah aku dibatasi kebebasan? Kenapa aku tidak boleh terlalu akrab dengan laki-laki lain? Kenapa seperti di kerajaan zaman kuno? Begitu ketatnya dia." Stella marah, ia mengelus perutnya yang kekenyangan dan keluar mengikuti Kanza. Kanza membawa Stella pergi diam-diam dari pintu belakang. Stella tidak tahu bahwa tidak jauh dari ruangan tempat ia makan, adalah ruangan Fanny Wang. William datang ke kamar Fanny Wang, melirik meja makan, dan berkata, "Apakah kamu sudah kenyang?" Fanny Wang terkejut. Karena William berjalan dengan sangat ringan, ia bahkan tidak menyadarinya sebelum William masuk. Di sisi lain karena ia telah melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, otomatis hatinya ketakutan. "Ah, kamu sudah datang." Fanny Wang menenangkan dirinya, ia berdiri sambil tersenyum. William melambaikan tangannya dan mengisyaratkan bahwa ia sudah boleh duduk. William pun duduk dengan santai di seberangnya. "Apakah kamu sudah selesai makan?" William sekali lagi menanyakan pertanyaan yang sama. Kemudian William memandangi Fanny Wang dengan dingin. Setelah dia keluar negeri tampaknya lebih putih dari sebelumnya. Fanny Wang menatap William dan berkata sambil tersenyum, "Makan sendiri rasanya tidak terlalu nafsu, kau sudah makan?" William mengangguk ringan, "Ya, aku sudah makan, maaf membiarkanmu makan sendiri." William memperhatikan dengan fokus bahwa Fanny Wang tampak sedikit grogi, ia tidak berani menatapnya secara langsung. William sangat pandai menyembunyikan emosinya, wajahnya tetap terlihat acuh tak acuh. "Hehe, tidak apa-apa, aku tahu kau sibuk. Ayo, minum kopi saja." Fanny Wang dengan cepat mengangkat teko kopi dan menuangkan kopi panas ke gelas William. Kemudian ia terus menatapi gelas kopi itu dan mendesak William untuk minum, "Minumlah kopinya." William tidak bergerak, ia hanya memandangi Fanny Wang, membuat Fanny Wang merinding, lalu ia berkata, "Kenapa kau tidak menuang untuk dirimu sendiri?" Oh, aku lupa, iya, aku akan menuangnya juga." Fanny Wang seperti tiba-tiba ngeh dan segera menuangkan untuk dirinya juga. Lalu meletakkan teko kopi, karena terlalu panik teko kopi itu bergoyang di atas meja. "Ayo, menikmati sore hari kita,
Fanny Wang tersenyum dan mengangkat gelas kopinya. Ayo minum. Fanny Wang membujuknya lagi, ia pun mulai meminum beberapa teguk. William ragu sejenak, dan kemudian mengambil gelas itu. Fanny Wang yang tengah meminum kopinya diam-diam menatap pria di seberangnya. Dia sangat tampan. Dahi, hidung dan matanya yang sempurna. William, mungkinkah suatu hari aku bisa membelai rambutmu dan berbisik di telingamu? Mungkinkah suatu hari kamu akan mempelukku dengan penuh kasih sayang, dahiku menempel di dahimu dan kamu menggombaliku? Ya Tuhan, aku akan mempertaruhkan semua kebahagiaanku demi ini. Kanza diam-diam mengantar Stella kembali ke kampus. Melihat Stella seperti seekor kepiting yang berjalan ke kampus dengan puas, Kanza pun tidak bisa menahan tawanya. Ah, aku baru tahu bahwa orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang paling bahagia. Orang lain sibuk dan lelah untuknya, dia sama sekali tidak sadar. Kanza menggelengkan kepalanya, menghela nafas panjang, dan dengan lelah memerintahkan supir. Ayo berangkat, pergi ke jalan Redwood dulu, ada sedikit urusan di sana. Ya, Kanza. Mobil mewah itu pun meluncur. Hachi. Stella berjalan di kampus dengan malas, ia menguap dengan mulut terbuka lebar tanpa sikap anggunnya sama sekali. Setelah makan siang seharusnya mencari suatu tempat untuk tidur dengan nyenyak, saat ini ia baru mengakui bahwa ia benar-benar memiliki sedikit hubungan dengan babi. Hai gadis cantik. Tiba-tiba ada seseorang yang entah muncul dari mana dan menghalangi Stella. Stella tidak sempat mengerem dan kepalanya masuk ke pelukan orang itu. Aduh, hidungku, sakit sekali. Stella menjadi cemberut, ia mengerutkan wajah kecilnya, lalu mengangkat kepalanya dan mengeluh. Siapa kamu? Jalan tidak lihat jalan. Dia awalnya sudah bukan termasuk cantik alami, jika hidungnya tertabrak dan menjadi pesek, ia tidak tahu apakah bos William masih berani melihatnya, mungkin saja uang 55.000 yuan untuknya akan terbang begitu saja. Mark Ma tersenyum, hehe, gadis cantik, aku berlari sangat cepat hanya untuk menyapamu. Stella baru menyadarinya, pria tampan yang tersenyum ceria di depannya adalah teman Yengki. Dia adalah seorang pangeran dari jurusan IT, Mark Ma. Oh, ternyata kau. Stella mengerutkan kening dan menunjuk ke arah Mark Ma. Mata Mark Ma pun bersinar, kau ingat padaku. Iya ya, aku mengingatmu, bukankah kau teman Yengki? Siapa namamu? Siapa coba? Wajah Mark Ma berubah menjadi hitam. Baru 1 hari saja dia sudah melupakan namanya. Dia adalah mahasiswa teladan di dunia komputer, berapa banyak gadis yang mengejarnya. Mark Ma cemberut dan berkata, kau pasti mengerjaiku. Kau pasti tahu namaku, kau sengaja menggodaku kan? Stella berkata, aku tidak pernah menipu orang, sungguh, aku hanya sesekali menipu ayah dan adikku saja, benar-benar pada dasarnya tidak menipu orang lain, aku benar-benar tidak tahu siapa namamu, kau coba sebutkan lagi. Mark Ma langsung memelototi matanya, terbengong sejenak, ia tidak bisa menahannya dan tertawa. Kau, hehehe, kau lucu sekali. Cara bicara Stella sangat menarik, apa yang dimaksud pada dasarnya tidak membohongi siapapun. Hahaha. Mark Ma tertawa terbahak-bahak, Stella merasa bete, ia mengulurkan tangan dan menusuk dada Mark Ma lalu dengan panik berkata. Jangan hanya tertawa, katakan, siapa namamu? Mark Ma meraih tangan kecil Stella dengan erat, matanya yang bersinar itu menatap Stella. Aku kasih tahu kau namaku, tapi kau harus membiarkan aku menggandeng tanganmu. Menggandeng. Ia tidak keberatan, bagaimanapun ia juga pernah bergandengan tangan dengan laki-laki lain saat SMA, tapi ia takut William akan keberatan. Orang itu sangat aneh. Hari ini ia hanya berbicara sebentar dengan pria di bawah koridor saja. William sudah semarah itu. Si Cengeng Chen termasuk orang yang tidak ada masalah tapi cari masalah, tidak mampu meladeninya. Meskipun secara formal Fanny Wang yang berstatus pacar William, ia apapun bukan apa-apa. Tapi bagaimanapun ia tetap harus mempertahankan bayaran sebesar 55.000 yuan per bulan, demi uang itu, ia tetap harus memiliki sikap sebagai nyonya kedua. Nyonya kedua tampaknya juga tidak boleh mengkhianati tuannya dan diam-diam bermesraan dengan pria lain. Jadi, Stella pun menarik kembali tangannya.
Kalau begitu aku tidak usah tahu namamu saja, nanti kalau aku melihatmu aku akan memanggilmu kakak kelas saja, lagi pula tidak mungkin salah juga memanggil kakak kelas. Kau. Mark Ma tergagap. Ini pertama kalinya pangeran seperti dia ditolak begitu saja. Tidak bisa begitu. Kau juga masih teman baiknya Yengqi, kau bahkan tidak tahu siapa namaku, apa maksudnya? Kau tak merasa salah. Bab 329. Terlalu merindukannya. Mark Ma memutuskan untuk curang, ia langsung merebut tangan Stella dan menggandengnya. Stella tidak tahan dan berbisik. Kakak kelas. Menggandeng tangan seorang gadis membuatmu kecanduan. Mark Ma langsung emosi sampai hampir pingsan. Tolonglah, Stella, aku Mark Ma adalah pangeran dari jurusan IT, mana mungkin tidak ada gadis yang mengejarku. Karena aku sedikit menyukaimu, jadi aku baru ingin menggandeng tanganmu. Mengapa di matamu aku malah menjadi pria mesum yang ingin menggandeng tangan para gadis? Mark Ma berkata dengan jujur. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, aku hanya ingin menggandeng tanganmu, apakah kau mengerti? Stella tiba-tiba menyadari, oh, apakah karena tanganku sangat kecil dan lembut, jadi kamu merasa enak menggandengnya? Jadi, Mark Ma memelotot dan terdiam. Gadis kecil yang dia sukai benar-benar sangat bodoh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, siapa aku? Aku adalah Pangeran It, aku ahli dalam membuat program, aku pasti bisa mengubah susunan otaknya. Mark Ma dengan penuh semangat menyemangati dirinya sendiri. Stella menjadi semakin bingung, ia menatapi Mark Ma dan dengan bingung bertanya. Kakak kelas, apakah kamu sakit? Aku merasa kamu sedikit tidak normal, Mark Ma tercengang. Saat Stella tengah khawatir, saat ia merasa mengapa tangan yang menempel di tangannya tidak bisa lepas juga, Yuda berlari ke sini dan berkata. Mark, kau masih punya mood untuk menggoda wanita. Ya Tuhan, kau tidak tahu. Situsmu sudah dihack oleh hacker. Apa? Mark Ma terkejut dan kemudian mengeluarkan keringat dingin. Sistem pertahanan dan pengaturan pertahanan situs web semuanya diatur olehnya sendiri. Orang yang dapat menerobos pertahanannya pasti sangat luar biasa. Okelah, hiu besar sudah datang. Mark Ma segera kembali bersemangat. Dia melepaskan tangan Stella dan melarikan diri. Setelah berlari beberapa langkah ia kemudian kembali. Ia menatap Stella yang masih tengah kebingungan, dan berkata dengan panik. Pesta dansa Sabtu ini kau hanya boleh berpasangan denganku. Apakah kau dengar? Mengangguklah. Kepala Stella ditekan oleh Mark Ma, ia mengangguk 2 kali. Mark Ma menganggapnya telah setuju dan berlari pergi seperti angin. Stella melihat bayangan Mark Ma yang pergi dengan tergesa-gesa, ia pun menggaruk kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Apaan pesta dansa hari Sabtu? Aku kan tidak bisa dansa. Stella adalah orang yang tak berperasaan, ia menggelengkan kepalanya, karena sedang mengantuk ia langsung melupakan Mark Ma dan apa yang dia katakan. Ia memasuki ruangan kelas pertama di kelas sore, Stella otomatis langsung mencari tempat duduk paling belakang, ia naik dan tertidur. Para siswa masuk ke ruang kelas satu demi satu, melirik seluruh ruangan dan memperhatikan Stella yang duduk di belakang. Set, apakah kau melihatnya? Dia di sana. Seorang siswa bergumam kepada beberapa temannya dan menunjuk ke arah Stella. Semua orang memandangnya, dan dengan kompak semuanya terdiam. Putri organisasi bawah tanah, tidak berani aku. Dosen tua kelas pertama itu sangat emosian, dia punya kebiasaan aneh, dia harus memanggil nama di setiap kelas, pada dasarnya, setengah dari waktu kelas terbuang sia-sia olehnya hanya untuk memanggil nama. Kemudian sebagian besar pelajaran yang dia sampaikan tidak ada di buku pelajaran, banyak pelajaran yang mendadak muncul di otaknya dan diajarkannya. Oleh karena itu harus fokus dan rajin mencatat di kelasnya, jika tidak saat ujian pasti gawat. Dia sangat tidak bermoral, dia tidak akan mengeluarkan soal dari buku pelajaran, melainkan soal asalan yang biasa diajarkannya. Stella tidur. Dosen tua itu memegang kacamatanya dan meneriakkan nama Stella dengan keras, alisnya mengerut menandakan bahwa dia sedang marah. Apakah ada orang ini? Apakah sudah datang? Berani-beraninya bolos. Dosen tua itu sangat emosi. Pada saat ini, ada seorang siswa yang duduk di barisan depan menyerahkan sebuah kertas kepada dosen tua itu.
Dosen tua itu mengambil kertas itu dan melihatnya, tiba-tiba ia terdiam. Tertulis. Gadis ini sedang ketiduran di belakang. Dosen jangan marah, dia adalah putri organisasi bawah tanah yang tinggal di villa dosen. Terus terdiam. Apa yang akan kamu lakukan jika bertemu dengan siswa sehebat itu? Lanjutkan marah. Atau, mengabaikannya. Menurut analisis situasi saat ini, latar belakang gadis ini luar biasa, lebih baik abaikan saja. Dosen tua itu pun berkata. Uhuk-uhuk, selanjutnya, Yesi. Ternyata benar, siapapun pasti akan takut mendengar putri organisasi bawah tanah, bahkan dosen tua yang paling galak pun takut. Stella akhirnya bangun, ia meregangkan pinggangnya dan duduk tegak lalu membuka matanya. Dia tidak salah lihat. Apakah karena terlalu merindukannya, berhayal sampai terbawa mimpi? Ya Tuhan, saat ia membuka mata, ia melihat kakak kelasnya yang paling ia kagumi Yengki duduk di sebelahnya, dekat sekali dengannya. Saking dekatnya sehingga hampir melewati batas peringatannya. Wajah tampannya, hidungnya yang mancung. Jelas sekali. Stella tidak tahan untuk tidak memujinya. Apa yang jelas? Wajah kakak kelas yang sedang aku mimpikan. Masih bisa berbicara di dalam mimpi. Stella pun tercengang. Ia melebarkan matanya dan menatap Yengki tanpa berkedip. Hehehe, lucu sekali. Yengki menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh dahi Stella. Stella semakin kebingungan. Ya Tuhan, seseorang yang selama ini ia kagumi. Melakukan hal yang begitu mesra padanya. Tidak, bukankah itu mimpi? Hehe, kenapa, aku ada di mimpimu tadi? Senyum Yengki semakin lebar. Stella menggelengkan kepalanya dengan kuat dan melihat sekeliling. Di kelas yang begitu besar hanya tersisa mereka berdua. Kamu nyata. Kamu coba cubit dirimu, lihat apakah nyata. Yengki tidak bisa menahannya. Tidak disangka, Stella saat bangun tidur begitu imut. Stella terbengong menatapi senyuman Yengki yang sangat menawan, ia sedikit tercengang. Kemudian ia benar-benar mengulurkan tangan dan mencubit lengannya sendiri. Ini bukan mimpi. Akhirnya ia sadar. Gadis bodoh, aku hanya bercanda, kamu malah benar-benar mencubit dirimu sendiri. Apakah sakit? Yengki menekan dahinya dengan lembut. Kepala Stella pun ikut miring ke belakang, pada saat yang sama, ia mengatakan pada dirinya sendiri Stella, cepat sadarkan diri. Tidak, aku baik-baik saja. Kakak kelas, bagaimana kamu? Bisa di sini. Wajah Stella memerah, ia malu dan menjadi sedikit bodoh. Hehe, karena aku mengkhawatirkanmu. Guru di kelas ini terkenal hebat. Aku khawatir kau tidak bisa mencatat semuanya dan memengaruhi ujian akhir. Aku datang khusus untuk mencarimu, tak disangka kamu malah berani-beraninya tertidur di kelasnya. Nih, ini adalah catatan selama kelas, silakan dipelajari. Stella menjadi kaku. Yang benar saja. Kak Yengki. Bahkan kesini dan membuat catatan untuknya. Sungguh mengharukan. Itu, Kak Yengki. Apakah kamu sedikit menyukaiku? Pertanyaan ini terus muncul dalam hati Stella, namun ia tetap tidak berani menanyakannya. Hehe, Kak Yengki, kamu baik sekali, sangat perhatian. Stella menahan tawanya, ia mengambil catatan dan meliriknya, catatan Kak Yengki sangat padat dan rapi. Kak Yengki, tulisanmu sangat bagus. 1000 kali lipat lebih bagus dari tulisanku. Stella memuji Yengki, tiba-tiba ia mengerutkan kening dan memukul pahanya, lalu berseru. Ya Tuhan, mengapa semua siswa sudah pergi? Mengapa tinggal kita berdua di kelas? Untungnya, akhirnya ia teringat hal ini. Yengki menjentik dahinya dengan lembut, ia menghela nafas dan berkata. Dasar kamu, akhirnya kau mengingat hal ini. Kelas kedua adalah kelas belajar mandiri, semua teman sekelasmu telah kembali ke kelas. Aku lihat kau tertidur dengan nyenyak, jadi tidak membangunkanmu. Kenapa? Apakah kau tidak tidur dengan nyenyak semalam? Kenapa bisa sengantuk ini? Semalam, Stella terdiam sejenak. Semalam ia disiksa oleh si Cengeng Chen, memang tidak tidur sepanjang malam. Namun bagaimana ia bisa mengatakan hal memalukan seperti ini? Semalam,
Aku menangkap nyamuk sampai tengah malam. Uhuk-uhuk. Stella tersipu dan berbohong. Oh, apakah ada nyamuk? Asrama kami tidak ada nyamuk sama sekali. Stella tersenyum dengan canggung. Ya Tuhan, ia berbohong saja tidak bisa. Hah? Yengki, bagaimana dengan kelasmu? Apakah akan menunda kelasmu? Stella dan Yengki berjalan bersama di kampus. Wajah Yengki tiba-tiba memerah, ia menutup mulutnya dengan tangan lalu batuk. Ia dengan cepat melirik Stella dan berkata, "Aku tidak apa-apa. Tidak ada pelajaran penting sore ini." "Oh, baiklah. Kak Yengki, ayo kita pergi minum kopi di depan. Aku yang traktir." Yengki melirik kafe yang dijuluki sebagai kafe kuple oleh teman-temannya, ia mengangguk dengan senang. "Oke, kau adalah adik kelasku, seharusnya aku yang traktir." Stella sudah berlari ke depan dan menjerit dengan penuh semangat. "Wow, di sini juga ada tiramisu kesukaanku. Ayo cepat, Kak Yengki." Stella tampak seperti seekor burung yang bahagia, ia menempel di jendela kaca kafe, hidungnya juga sudah hampir menempel di sana dan meneteskan air liur. Wow, banyak kue yang lezat. Tiramisu, Black Forest, strawberry cheesecake. Stella berkedip dengan penuh semangat.